Gito sama Gojo itu friendship atau bromance? Menurut gue itu open to interpretation-nya Ya, tapi fandom saja. interpretation lu sebagai- Ada yang mikir dia lebih dari teman karena di-implied. Ada yang enggak, soalnya nggak di-explicitly Tapi kan yang di-state ditanya interpretasi gitu. Anda Interpretasi seperti apa? lu. Gua, Ya. menurut gue lebih dari teman. Kalau gua ya karena itu tadi dia bisa ngendaliin time and space. Kok bisa-bisanya ditembus sama Sukuna yang kekuatannya Cliff slash gitu kan, bisa aja dia tangkis gitu kan, apalagi dia punya Infinity Stone bukan? Gue salah satu orang yang coping juga BTW guys dengan kematian Gojo. Ini saking kita coping ya, kita tuh punya support group. Kalau Nah, kita ini tidak yang percaya dengan autor, dengan siapa kita percaya? yang ada di official Kan chaptersnya autornya doang. yang bikin. Kita Nah, tapi nanya yang dong dia- ke autornya. nah, tapi yang Kalau dia misalnya ngomongin di luar, yang dia Betul, ngomongin di tidak luar. canon. Cuma mengganggu nggak? Enggak. Lu cuma Nggak mungkin nggak mengganggu. Pasti mengganggu. Oke. Selamat datang kembali di acara Waktu Indonesia Wibu. Panjang juga tepuk tangannya kali ini ya. Karena kalian bisa melihat untuk udah dong, woi. Tamu kita juga panjang. Tamu kita juga panjang ya. Apanya yang panjang, Kil? line up. Line-up-nya panjang. Oh, kirain karir politiknya. Mereka adalah orang-orang yang mungkin sering kalian lihat di lingkungan politik Indonesia. Wis. Di Twitter sih lebih tepat. Di Twitter lebih tepatnya. Jadi kita langsung berikan tepuk tangan yang meriah buat pemuda-pemuda politik Indonesia. Apa itu? Enggak, ini bukan grup itu. Enggak, Bukan grup pemuda politik, mohon maaf nih. Kenapa pemuda-pemuda? Enggak, bukan grup. Kosa kata lu kenapa jadi kayak politikus gini? Karena samping gue ini orang-orang yang sering banget jadi moderator, pembicara, seminar, workshop tentang politik. Siapa lagi kalau bukan Abigail, tepuk tangan. Pas zaman-zaman pemilu ya, beberapa bulan lalu kalau kalian tahu ada namanya itu Bijak Memilih. Ya, dia salah satu yang berkecimpung di situ dan dia juga punya media yang politik banget, namanya adalah What Is Up Indonesia. Kalau disingkat jadi Wiwi. Salah. Apaan sih? Wiwi. Nah, terima kasih udah mau datang. Gue nggak tahu apa yang menyebabkan lu pengen datang ke sini karena kita nggak bahas politik hari ini. Ini adalah podcast Mau Wibu. dijawab nggak? Kenapa? Mau dijawab nggak? Apa? Kita pengen berantemin lu aja. Dan di sebelah Abigail ada orang yang berkecimpung juga di politik. Dia lebih banyak di media dan newsnya. Gerald, tepuk tangan. Dari mana? Dia tuh lebih sering di belakang kamera jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Ada ntar yang tahu aja komen. yang tahu aja komen. Yang tahu aja ya tahu. Dan berikutnya tidak lain tidak bukan adalah Hilmi. Buat yang belum tahu dia ada di sebuah sebutan organisasi ya, organisasi Think Policy yang juga Think Policy itu ada di Bijak Memilih juga kan. Tepuk tangan dulu buat Hilmi. Podcast tepuk tangan. Podcast tepuk tangan. Banyak tamunya banyak banget soalnya. Jadi kita agenda di sini nggak mau ngebahas politik ya adik-adik, jadi tenang aja gitu. Tapi kita mau sedikit kepoin dulu nih buat kalian yang mungkin masih belum tahu sebenarnya apa sih yang mereka kerjain kan. Jadi biarkan kita berikan Tadi kan kesempatan. udah dijelasin. Tapi kan mungkin banyak yang belum tahu Bijak Memilih itu apa, Think Policy itu apa, What Is Up Indonesia itu apa, media lu yang kerjain itu bagaimana gitu kan. Penonton kita tahu. Iya lu pecundang-pecundang ini emang ngikutin Twitter dan ngikutin perjalanan politik. Nah mungkin bisa sharing nih sebenarnya dari Abigail mungkin. Lu ngapain sih gitu secara singkatnya? Ya gue sih sebenarnya mainly sekarang di media itu namanya What Is Up Indonesia, disingkatan WIUI. Bacanya Wiwi. Ya. Jadi itu ngeringkas isu-isu sosial politik ke bahasa Inggris sama meme supaya anak-anak internasional Indonesia itu bisa ngikutin lah. Tapi sekarang jadi fandom Gojo gitu ya? Benar. Jadi satu media itu jadi Gojo media gitu? Benar, jadi itu kan tampilan luarnya tuh sosial politik. Tapi Discord-nya itu beda. Ada apa di Discord ya? Ya itulah. Ada shadow committee-nya lah. Nah itu tuh jadi fandomnya Gojo. Terus mereka juga bikin kayak Finsta-nya Wiwi. Itu profile picture-nya tuh Gojo gitu. Dan itu di community Ren. Gue gak punya login-nya. Gue gak punya login-nya. Dia jadi, punya 3 akun lain tapi? Begitulah. Gambarnya Geto sama Gojo berduaan kan gitu? Bukan. Tapi main Twitter gue kalau lu lihat profilnya itu bannernya Gojo sama Geto. Oh, yang... Enggak. Tapi... Bersahabat. Selanjutnya, Bapak Gerald. Bapak ngapain di belakang layar Pak? Megangin apa gitu?
Di belakang layar tuh ada satu media, cuma fokusnya tuh lebih ke edukasi. Nah, cuma kan pada ngomong kayak sebentar ya, ini bagian mana ya gue politik, tapi emang ada beberapa part gue ngejelasin tentang sejarah politik Indonesia gitu-gitu lah. Nah, bantuin kerjaannya dia juga beberapa kali. Oke. Ya, bijak memilih kayak gitulah. Terus yang apa gitu apa Gojo? Hah? Tanya Abi mendingan. Lu lihat di baju dia apa? Us gitu banget. Ya Gitu udah. banget. Gitu banget. Nah Hilmi nih, ada apa sih di Think Policy? Ngapain lu? Dan lu ngapain nih? Bener, gue di Think Policy sebenarnya kemarin lebih banyak di bijak memilih juga sama Abi. Sebenarnya tujuannya memang lebih ke ya intinya mempopulerkan soal kebijakan publik aja in general. Sebenarnya kan banyak berkaitan sama kita sehari-hari. Jadi ya udah translating gimana caranya supaya kebijakan publik yang tadinya awam banyak orang bisa lebih paham gitu, karena ya secara nggak langsung banyak lah bersinggungan sama kehidupan gitu kan. Tapi jelasin fan teori juga nggak? Fan teori Fan enggak, teori kita kalau menghindari. Gojo bakal bangkit lagi di Enggak, chapter kita menghindari. terakhir. Terus gimana gitu? Iya. Kita menghindari. Kita menghindari bahasan-bahasan. Jadi yang banner lu apa di Twitter? Gak ada. Kita langsung masuk ke topik aja nih ya. Oke, Bi. boleh. Dia malah, dia kan harusnya dikubu lu nih ya. Dia harusnya dikubu lu nih. Ini kan bukan antara shipper non shipper aja. Enggak, kita udah mulai dari situ aja. Oh, gitu. Menurut lu Gito sama Gojo itu friendship atau bromance? Menurut gue itu open to interpretation-nya Ya, tapi random ya, saja. interpretation lu sebagai- Ada yang mikir dia lebih dari teman karena di-implied. Ada yang enggak, soalnya nggak di-explicitly Tapi kan yang ditanya di-state interpretasi gitu. Anda seperti Interpretasi apa? lu. Gua, Ya. menurut gua lebih dari teman. Oh, let's go. Tepuk tangan dulu. Tapi Respect. Maksudnya ayah dan anak ya. Ayah dan anak. Beda berapa jauh? Gak tahu kan. Satu sekolahan. Lebih ayah dan dari itu, Pak. anak. Oke. Ini lebih aneh lagi nih, lebih aneh lagi ayah dan anak nih Ini apa? lebih aneh lagi sih. Ini apa maksudnya ayah dan anak? Mana tahu kan. Tapi ini menarik. Kita langsung aja masuk ke topik bahasan ya. Karena sebenarnya konsepnya adalah kita bakal bikin kayak wibu club di Indonesia gitu ya. Kita bikin perdebatan politik gitu, perdebatan politik. Ini adalah kubu yang bilang kalau JJK itu adalah anime terbaik sepanjang masa. Baik banget nih. Manga dan anime ya, manga ya. Karena kita akan ngebahas endingnya juga. Dan ini adalah kubu yang akan bilang kalau anime terbaik itu adalah X-Arm, betul? Ya. Najis banget. Gak. Lu adalah ini apa antitesisnya gitu. Antitesisnya. Tidak mungkin lah gitu. Nggak setuju. Oposisi. Siap. Jadi kita akan langsung mulai aja ya untuk para panelis ya kalau dibilang dalam bahasa. Panelis kan? Panelis. Sekarang kita akan langsung masuk ke tema perdebatan awal. Yang pertama adalah kematian Gojo. Is it a good plot or is it a plot? Nah, oke. Kalau gua ya karena itu tadi dia bisa ngendaliin time and space. Kok bisa-bisanya ditembus sama Sukuna yang kekuatannya ya cliff slash gitu kan, bisa aja dia tangkis gitu kan, apalagi dia punya Infinity Stone bukan? Apa yang di Six Eyes. Ya sama dia kan nggak bisa disentuh itu. Kok bisa gitu? Itu aja sih gue. Lanjut. Siapa yang mau sedikit membela? Enggak, ini langsung ini. Langsung. Siapa yang mau? Is Oke. Gojo over is a good plot or no? Oke, menurut gua menurut gua tuh it's a good plot karena thematically masuk sama masuk akal. Jadi ada dua nih. Yang pertama mungkin gua ngomong dari thematically dulu nih, kata Pak Bagus. Jadi kayak Gerald bilang tuh tadi kan, ini sebenarnya kalau misalnya overarching tema yang besarnya itu tuh dimana Jujutsu Society seiring jalannya waktu tuh evolve, udah jadi terlalu violent, udah terlalu korup dan eksploitatif, ya kan. Jadi ini society yang sebenarnya sorcerer di dalamnya aja tuh nggak suka gitu dan sengsara. Nah, dan di Jujutsu Society ini hierarki yang paling kuat itu apa? Hierarki kekuatan. Kekuatan kan, yang dimana strength, curse teknik itu tuh segalanya. Dan dengan hierarki toxic ini, Gojo tuh yang ada di paling atas. Ya dong, dia yang paling diuntungkan, yang paling dibikin privilege dari hierarki ini. Betul. Sebenarnya. Nah, jadi dengan progress story, dengan abis itu kan main antagonisnya itu kan Sukuna. Kalau misalnya Sukuna dikalahin sama Gojo, itu artinya hierarki toxic Jujutsu Society ini nih menang. Iya dong. Bagus dong. Kan Gojo dia- is not over berarti. Nah iya benar. Nah cuman karena lagi-lagi gitu, GG Akutami menurut gua pengen cerita ini nih tentang karakter-karakter ini, nggak cuma Yuji, itu tuh break the curse gitu. Dia mutusin generational curse Jujutsu Society ini. Jadi secara tematik Gojo mati kalah sama Sukuna, dan abis itu malah Sukunanya dikalahin sama Yuji yang nge-embody perspektif dan worldview baru dari Jujutsu yang mau direformasi. Itu simbolik
temanya masuk banget. Nah yang kedua, masuk akal menurut gue. Kenapa? Karena yang pertama, Sukuna punya Mahoraga. Mahoraga itu kan kekuatannya kan bisa adaptasi ke segala sesuatu kan. Dan Sukuna kan dia bilang dia nunggu sampai Mahoraga adaptasi ke curse tekniknya Gojo, di mana itu fit atau sesuai dengan curse tekniknya Sukuna. Lalu dia copy. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bikin binding vow. Bener, yang dimana untuk slash dia yang sub ke Gojo itu tuh nggak cuman dibikin lebih kuat, tapi dia nggak perlu bikin hand sign-nya karena Gojo patahin satu tangannya, nggak perlu bikin hand sign, nggak perlu chanting, bisa langsung jeder gitu, nggak ada ancang-ancang. Jadi menurut gue itu sangat masuk akal. Tapi konsekuensinya apa? Setelah itu ketika dia ngelawan Maki, ngelawan Yuji, ngelawan Higuruma yang lain, itu dia udah ke nerf banget kayak hampir 50% karena binding vow itu yang dimana dia sekarang harus chant, harus bikin hand sign dan harus nunjuk pakai tangannya arah slashnya kemana gitu. Jadi slash yang ngehit Gojo itu tuh 2 kali 3 kali lebih powerful dari slash-slash yang selanjutnya, dan itu teknik baru yang Gojo belum expect. Jadi menurut gue secara teknikalnya masuk akal gitu. Kil, jadi gimana Kil? Katanya masuk akal Kil. Sebenarnya mau masuk akal sih, cuma Ya. Nggak usah bikin konten kita. masalahnya aku tuh tidak membenci Jujutsu Kaisen. Nggak harus membenci. Pekerjaan aja ya. Pekerjaan. Kan banyak hal yang bisa lo kritik dari Jujutsu. Lu berarti iya. pekerjaan. Enggak, yang kalau misalnya pun bisa dikritik, semuanya terjadi kayak mendadak tanpa ada foreshadowing atau apa. Cuma kalau mau pesan, aku yakin orang nggak bakal nangkap semua kalau itu adalah gambaran hierarki atau apa gitu. Orang mah bakal kesel juga ketika ada tahu-tahu ada bocah ingusan dengan cuma jurus black flag apa? Black flag. Udah di atas red flag ya, black flag. Dead flash? Black flash. Black flash. And flash. Sorry, black flash itu tiba-tiba cuma puff gitu. Terus bubar Sukuna. Jadi bukan jadi bentuk jari lagi, jadi bentuk muntahan deh. Lebih buruk dari Pou, jadi muntahan gitu bentukannya. Tapi kita stick ke Gojo over dulu, ayo. Iya. Jadi apakah itu plot yang Nggak, tadi. Nggak, masih. Kalau menurutku tetap plot yang tidak terduga aja. Bagus apa enggak tapi? Kalau misalnya ini dibilang puzzle yang mau disusun satu-satu setiap chapter, kalau mau disusun tidak ada nyambung-nyambungnya juga, tahu-tahu modar. Ya. Nah itu. Gue nambahin dikit kali ya. Oke. Tapi gue justru mau berempati sama Andika. Berempati. Enggak maksudnya. Bagus. Lu mau ngasihani sekali. Boleh. Soalnya kalau kamu mau tahu kerjaanku apa, tiap pagi aku habis ngerjain pekerjaanku, aku di depan sambil ngerokok, baca Jujutsu Kaisen. Menurutmu aja. Ini bahas politis sekali. Oh iya. Gue berusaha berempati. Maksudnya tadi kan bener. Maksudnya kayak Lu menurut tipikal gue. yang bisa masuk koalisi atau oposisi tergantung. Iya. Tergantung mana yang menguntungkan lu saat ini. Luar biasa. Enggak, menurut gue jadi mungkin banget orang tadi nggak sampai punya pemahaman sejauh kayak mungkin yang disebutin Abigail sama Geralt ya. Cuman gue ngerasa emang juga gue salah satu yang denial juga waktu Gojo kalah kan. Gue taruhan sama Abi, Kak ini pasti hidup lagi. Kita Hidup lagi tahu. kok. Ini chapter terakhir dia hidup lagi. Oh iya. Ya bener sih, cuma nggak langsung hidup sih ya. Nah tapi jadi gue emang menolak kekalahannya Gojo itu kemarin itu karena tiba-tiba Gojonya waktu lagi ngelawan Sukuna dia bisa Spirit Blossom apa segala macem yang jadi dia bisa pakai innate domain segala macem. Jadi dia nggak bisa kena slashnya Sukuna. Jadi kayak banyak hal-hal di ceritanya tuh waktu lagi berantem tuh kayak tiba Gojo bisa gini, Sukuna bisa gini gitu. Jadi kayak emang hal-hal kayak gitu akhirnya mungkin ngebikin beberapa pembaca tuh jadi kayak Ya kayak tadi juga kan. Aneh ya kok. Mahoraga bisa adaptasi tapi Benar. Mahoraga emang bisa adaptasi. Iya tapi pas lawan Sukuna nggak bisa adaptasi kan kocak. Nah tapi adaptasi juga. Gagal. Adaptasi juga. Tapi gagal. Sebelum dia bisa beradaptasi emang dikalahin sama Sukuna. Nah tapi itu dia jadi Mahoraga bisa adaptasi dan akhirnya Sukuna bisa dapetin blueprintnya itu juga menurut gue kayak hal yang ganjel juga. Terlalu gitu kan. OP udah kayak justru Sukuna bisa Mahoraga bisa dikalahin terus dia bisa ngambil pikirannya tim blueprintnya untuk Just because gitu kan. Jadi emang menurut gue ada elemen-elemen yang emang mungkin sulit untuk diterima dan akhirnya mungkin itu yang ngebikin orang beberapa kesel kali ya. Itu gue nambahin. Jadi kayak wajar kalau misalnya ada orang-orang yang emang berpendapat
apaan sih kok Gojo udah so overpower ini bisa kalah segala macam dengan kekuatan Sukuna yang emang slash segala macam gitu ya. Gitu sih. Jadi gue mencoba menambahkan aja dari situ. Karena emang semuanya terjadi kayak tiba-tiba juga. Iya, benar. Kayak tiba-tiba kayak tadi kalau misalnya ini puzzle, ini piece satu muncul dari mana nih? Dari puzzle sebelah apa dari apa gitu? Itu Iya kan? itu yang makanya ini semua terjadi just because Sukuna aja kan gitu. Iya, kayak tiba-tiba ada anomali. Semua di situ tuh kayak quote on quote anomali. Kehadiran Yuji anomali yang katanya dia mau menjadi apa? Aku cuma roda gigi. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya dia malah jadi highlight di terakhir bagian yang ini hierarki. Gue tahu lu punya Iya, punya banyak masalahnya. Oke. Gua salah satu orang yang coping juga BTW guys dengan kematian Gojo. Ini saking kita coping ya, kita tuh punya support group. Enggak, ini biar lucu. Ini biar lucu. Biar nggak tegang. Enggak serius. Ini kita awalnya bertiga, terus kita tambah-tambahin teman-teman kita yang isinya support group. Support group Untuk apa? Support group isinya ngapain? Kita semua sedih karena Gojo mati. Nah sekarang gue menjawab pertanyaan yang itu adalah kebanyakan ini balik lagi ya, gue suka banget sama yang Abi bilang tuh tentang ini antitesisnya shonen. Karena shonen itu tuh kayak, weh power is everything, gue semakin power up, gue semakin bagus. Gojo itu on the top of pinnacle gitu kan, semua jujutsu sorcerer bahkan sampai ke curse apa namanya, pokoknya sampai semua curses juga takut sama Gojo lah, pokoknya kayak gitu. Nah ternyata power aja tuh nggak cukup. Karena si society-nya terus dan anything-nya. Tiba-tiba inilah kenapa gue awalnya tuh gue nggak suka sama Yuji karena cemen banget, bener kata lu. Kok cuma black flash doang? Dulu namanya bukan black flash, divergent fish. Itu awal-awal. Itu yang warna biru gak sih? Beneran. Itu awal-awal. Karena dia satu-satunya sorcerer yang nggak punya curse teknik. Cuma curse energy doang. Dan itu pun juga hoki gara-gara dia dapat gara-gara makan ini jarinya Sukuna. Pertama-tama gue ngeliat ini kayak yaelah ini mah Naruto knock off gitu menurut gue. Si Jinchurikinya QB-nya diganti sama Sukuna. Kan gue pikir ya udah deh paling endingnya mungkin dia ngelawan Gojo terus dia nyampur sama Sukuna jadi punya power. Ternyata pas makin kesini malah makin oke gitu. Jadi gue ngambil embodimentnya Yuji itu tuh ngasih tahu bahwa bisa loh jadi Jujutsu Sorcerer tuh bukan cuma soal power doang, tapi tentang gimana cara gue untuk bareng-bareng sama satu society Jujutsu untuk ngelawan satu musuh, which is si Sukuna ini. Ya, tapi Gojo mati gimana? Nah, gue jawabannya sabar, menuju ke situ. Itu opening dulu. Nah, terkait Gojo mati, menurut gue itu make sense karena itu ya curse teknik itu memang pasti ada ininya, pasti ada reverse-nya. Contohnya paling gampang gini. Barrier-nya dia yang si Infinity Barrier yang dari Six Eyes-nya itu kan pertama kali dijebolin sama Toji. Itu bahkan udah di-forcing sebenarnya. Bisa lo dijebolin dengan gaya kayak gitu. Sebenarnya ini agak fan teori dikit ya. Sebenarnya si Mahoraga itu menurut gue dia adapt pasti menurut gue itu gayanya mungkin kayak pakai weaponnya Toji gitu menurut gue untuk bisa nembus ke sana. Nah jadi tinggal si Sukuna, gue udah ngeliat ini gue binding foe kayak dia karena kan dia nggak tahu cara si Toji mengalahkan Gojo karena kan dia belum hidup kan, belum dimakan jarinya sama si Yuji. Jadi menurut gua ya itu make sense saja. Walaupun ya agak sakit hati sih. Ya kok kalahnya cepet banget kagak dikasih tahu scene apa-apa terus tahu langsung ke bandara gitu. Iya. Agak nyusahin. Cuma menurut gua make sense terutama Oke, berarti lu sepakat ya bahwa itu make sense tapi crazy. Ngeselin aja menurut gua. Kan? Ngeselin, sedih. Caranya agak kaget sih. Unexpected. Kaget. Ini make sense lu ini make sense ketika lu selesai coping atau emang udah awalnya make sense? Benar, make sense. Setelah udah ceritanya bergulir lagi, terus ngelihat di ngezoom out, terus dipikir-pikir, oke, ternyata ya karena alasan tadi gue omongin tadi itu. Menurut gue sih ini manga yang lu nggak bisa baca chapter baru, lu kayak harus kayak baca chapter baru. Oh ya udah gue terima aja. Lu mesti balik lagi ke chapter sebelumnya. Ini ada hubungannya. Dia benar-benar kayak foreshadowing-nya banyak banget. Pak, masalahnya Pak chapter 1 itu foreshadowing langsung bahwa si Yuji itu tuh curse tools. Chapter 1 itu. Chapter 1 itu Megumi baru muncul kayak wah gila ini kok berasa ada kersis ya. Itu Yuji lewat. Itu Yuji bukan jari Sukuna. Bukan jari Sukuna. Yuji lewat. Iya, chapter 1 pesan moral bagus loh. Jangan nyimpen jari di kandang ayam ya. Iya, ya maksudnya tolong disimpannya itu juga. Di Jujutsu Society paling bawah tanah gitu ya, jangan di kandang ayam dan itu siapa sih? Siapa itu?
Anyway. Kalau lu inget ya. Gue mau komen satu yang lu bilang tadi Sukuna kalah karena di Black Flash sekali sama Yuji tiba-tiba kalah ya. Entar. itu Sabar. Ada. Oke, jadi sepertinya kita sudah tahu kesimpulannya ya tentang kematian Gojo ini tetap Masuk kematian akal tapi menjengkelkan. masuk akal dengan coping. Menjengkelkan. Lebih tepatnya itu ya. Kalau kalian coping dengan waktu yang cukup dan Enggak support dong. grup. Perlu coping tapi tetap perlu coping. Benar. Tetap perlu coping. Tapi gini, tapi kalau menurut lu argumen gue tadi masuk akal, artinya bukan sekedar coping. Tapi lu butuh coping dulu dong. Tapi harus ada Nah iya, coping dulu. Perlu proses. tapi the fact gue butuh coping itu menurut gue poin plus ke ceritanya, karena cerita harus engaging dan the fact Dan- dia bisa ada ngedamage sampai segitunya, Impactful ke readernya. impactful banget, Iya impactful dong. banget. Kalau emang impactful. Cuma kayak kesel gitu loh. Iya, Nah, iya. tapi Misalnya seharusnya A nikah sama B, seharusnya tapi dia nikah sama C. Kesel. Iya, Tapi iya. lama-lama semakin dijelaskan, semakin di ini, oh akhirnya paham. Ya bukan hal yang jelek, Benar. cuma menjengkelkan. menjengkelkan Ya, bukan berarti jelek. Berarti dia berhasil membuat jengkel fansnya. Abis itu dia tahu cara bikin fansnya balik lagi ke dia. Benar, Berarti setuju pinter si GG ya. Pinter. Pinter si GG. Pinter. Intinya emosi. Oke, kita akan lanjut ke plot-plot aneh berikut di JJK yang akan diperdebatkan. Yaitu adalah tentang... Apa nih? Ini kita ngomongin tentang masalah kelakuan Gege Akutami. Kita tuh ngomongin plot ya kan? Oh iya. Sekarang kita akan ngomongin kelakuan Gege Akutami Ini sebagai dia. mangakanya ya. Gege jelas-jelas pernah mendeklarasikan bahwa Nobara telah tiada di sebuah expo. Ya, itu udah dibanyak di internet ya. Iya, betul. Betul kan? Betul. Gue gak sendirian di sini kan. Ya. Dan tiba-tiba kita tahu dia declare 5 chapter lagi habis. Tahu-tahu bajak laut datang. Dan hidup lagi. Iya kan? Siapa? Siapa yang nge-reverse? Tidak ada jahitan di Iya, kepalanya. tidak ada. Tapi hidup lagi. Mahoraga tuh GG, adaptasi dia. Adaptasi. Adaptasi dia, ternyata fans mau Nobara balik gitu. Wait. I think nobody asked Nobara to come back sih ya. Ada sih. Ada. Banyak Gojo. Ada. Banyak Gojo. Bahkan ada satu Twitter account, Pak. Iya, itu iya. tiap hari counting. Counting ini udah berapa hari? Berapa hari Nungguin Nobara balik. Oke, itu ada. Oke. Sekarang kita akan masuk dari sini dulu nih ya. Kayaknya udah emosi nih ya. Boleh. Bagaimana menurut lo kelakuan mangaka yang declare di Expo bilang, gue gak tahu ini hoax apa enggak tapi udah banyak di internet banget ya. Udah ada di berita. Dan emang udah apa berita ya, udah apa berita. Jadi terus tiba-tiba Nobara balik lagi jadi bajak laut. Itu gimana tuh? Aku jengkel ya. Kayak aku sudah berdamai dengan kematiannya Nobara. Oke. Udah, oh ya udah kita tenang lah. Toh bakal mati sama Yuji Sukunanya gitu. Soalnya aku pasti ujung-ujungnya mati sama Yuji Sukuna. Sudah Pasti kopeng. kayak gitu sih. Cuma tiba-tiba dengan kekuatan resonance dia ngepukul jari Sukuna gitu. Sukuna gitu. Gitu kan. Gak perlu. Terus habis itu jari terakhir satu-satunya jari bro. Tinggal nggak kalahin kuli Jawa. Gokil. Harusnya dari awal jari-jari Sukuna disimpan di situ. Iya ditepok-tepokin aja sama Nobara ya, main guacamole. Maksudnya setiap kali ada masalah ini kenapa Nobara gitu loh. Iya. Itu waktu berantem sama Gojo, Nobara kita nggak tahu hidup atau enggak. Iya, Mungkin iya. disimpan di terakhir. Iya. Kenapa tidak menggunakan tekniknya tekniknya si Nobara buat itu? Iya yang di kepalanya di black gitu baru masuk di Iya, kotak iya, siapa kan Yuta bisa. Iya. Gitu. Ya, kita Biar tahu bahwa selesai. ternyata kuncinya di resonansi Nobara ya. Iya. Kenapa dia balik pakai Ngapain Gojo? kita Putar-putar pakai Gojo. Oke, silakan ada yang mau bantu jawab? Gue ngerasanya emang Gege Akutami itu suka nge-troll aja. Di zaman maksudnya di manganya pun di mention kan Gojo sering kali dibilang dia suka bercanda doang tuh. Maksudnya kayak dia suka ngomong asbun yang nggak bener. Tapi jadi ada gue lupa momen apa ya, Megumi bilang ya lu makanya jangan percaya Gojo gitu. Gara-gara si Yuji tuh percaya banget sama Gojo. Kata Gojo gini. Lu mah jangan terlalu percaya sama Gojo karena dia mungkin suka ngasbun, suka nggak jelas. Maksudnya dia nge-highlight bahwa Gojo being the strongest, tapi bisa jadi dia emang blow on aja ngajarin orang gitu ya. Jadi emang itu pun udah kayak menurut gue udah jadi apa ya? Ya ini coping aja mungkin. Bisa jadi ini coping aja sih. Cuman kayak gue ngeliatnya emang udah jadi behavior dia untuk being troll. Maksudnya kayak ya lu jangan langsung percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Karena even
penjelasan tentang apa namanya si Curse Spirit yang Gojo jelasin ke Yuji, jadi ternyata sama Megumi dibilang nggak itu salah gitu kan. Jadi kayak emang di ceritanya udah sering gitu. Oke. Gue cuma mau ngomong satu kalimat doang. Apa? Ya satu kalimat. Pengen lu haters atau lu fans JJK, lu pasti benci GG. Lu kalau ketemu GG, nih yang denger nih, lu kalau ketemu GG lu pasti pengen gebukin. Iya. Entah lu fans, entah lu haters, pasti. Udah pasti. Udah pasti. Aku tidak mengendorse kekerasan. Iya, jangan lakukan. Bercanda. We have no enemy ya. Oke. Bercanda. Ya, kalau lu gimana dengar kabar Nobara mati terus tiba-tiba jadi bajak laut? Gue jujur belum pernah dengar atau baca. Udah tadi ada kan? Tadi belum ketemu. Ada search. Dia ngomongnya kayak gimana? Dia di sebuah expo, ini ada berita beredar dia sebuah expo bilang bahwa Nobara udah nggak ada gitu loh. Dia ngomongnya udah nggak ada Udah atau nggak. mati? Kayak bilang mati. Bilang mati. Mati. Oke. Ya gue nggak tahu ya. Ini gue belum pernah dengar sih Ya. jujur. Cuman menurut gue sih setuju ya. Dia suka trolling aja gitu. Dan tapi gini, gue sih nggak peduli dia outside of worknya itu tuh ngomong apa. Yang penting canon yang ada di chapternya itu menurut gue. Tetep aja ngeselin, Pak. Tetep Nah, aja ngeselin. ini poin yang paling penting. Hanya karena lu kesel, bukan berarti itu cerita jelek. Ya. Nah, atau bukan artinya itu failure dalam dia bernarasi gitu. Gini, soalnya di mangganya itu nggak pernah diumumin Nobara tuh mati. Tapi dia ngumumin sendiri. Kalau Nah, kita ini tidak yang percaya dengan autor, dengan siapa kita percaya? yang ada di official Kan chaptersnya doang. autornya yang bikin. Kita Nah, tapi nanya yang dong dia- ke autornya. Tapi yang Kalau dia misalnya ngomongin di luar, yang dia Betul, ngomongin di tidak luar. canon. Cuma mengganggu nggak? Enggak, menurut gue. Lu cuman Nggak mungkin nggak mengganggu. Pasti mengganggu. Oke, boleh. Yaudah, gue berempati. Politisi banget anjir. Bahwa itu mengganggu, oke. Cuman kalau misalnya kita mau menganalisa sebuah cerita, kita harus lihatnya di source materialnya aja. Itu yang fair di situ. Dia di luar mau nge-trolling, mau apa, dia udah ngomong macem-macem kok. Tapi yang penting kan apa yang terjadi di source materialnya. Itu yang mutlak gitu. Tapi- Dan secara source material emang gak pernah diumumin tuh mati. Gak ada emang. Kalau mau menilai cerita emang harus dari source materialnya aja. Kalau misalnya mau di luar source material itu ya agak Itu udah masuk fanon lah. Iya, gak tahu. Maksudnya kayak aku sendiri kalau menilai cerita dari source material, misalnya kalau di nggak usah. Gak apa-apa kan bertilakat kalau kamu. Misalnya kalau si Nobara gini deh, kayak misalnya One Piece. Kadang-kadang Oda kan agak kepleset atau lupa di komik. Klarifikasi di SBS. Iya. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, Jadi itu Om Deddy gitu ya. Editor's note-nya itu ya biasanya. Iya, terus kenapa Om? Kenapa Om Deddy? Om Deddy nggak pernah klarifikasi di SBS. Klarifikasi. aku Nggak, nunggu dia ngeluarkan SBS sih. sama tadi gue Nobara yang dia ngehit kenapa nggak dari dulu gitu, nggak dari awal. Menurut gue itu karena emang itu apa ya, dia ngehit yang jarinya itu ketika powernya Sukuna tuh emang udah serendah Udah itu low. baru efektif. Kalau Sukuna masih 100% sebelum dia ngelawan gue jadi nggak ada efek lah pasti. Betul juga, masuk akal sih. Dia udah jangan nurut-nurut mulu. Emang kan. Udah tadi marah-marah bagus nurut-nurut sekarang. Jelek lu. Tapi emang kalau nggak salah alasannya itu kan dijelasin kan. Emang, Iya. current Bisa state jadi Sukuna malah yang itu yang nge-reveal diincer. tempat dia, Sukuna jadi curiga, Uraume dikirim ke sana ya, macem-macem lah bisa. Oke. Jadi kita dapat kesimpulan dari plot Nobara nih ya, bahwa ada sedikit ya, kesimpulannya itu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan plot terakhir, yaitu adalah plot paling yang ini menurut internet ini adalah plot yang paling dibenci dan sangat disrespectful katanya. Yaitu adalah plot Yuta Gojo. Yuta jadi Gojo. Ini katanya plot paling very disrespectful. Di fandom pun bilang sangat tidak penting, tidak masuk akal, tidak perlu ada, tapi dibikin hanya untuk ngasih tahu. Beberapa orang berasumsi bahwa iya beberapa Ini giliran gue malah. Gak mau bertanggung jawab, dia gak mau ambil keputusan. Ini adalah plot yang katanya di mana ini. Gue bisa. Iya, ini Gua juga bisa bahas. Di internet ini dibilang sebagai plot si GG itu marah sama lu pada yang fandomnya Gojo untuk shut the fuck up. Ini komik gua, suka-suka gua. Betul. Iya kan? Setuju gua. Ini komik gua, ini suka-suka gua. Bisa jadi, Iya, bisa if jadi. you do, lu bacot lagi di Twitter, gua bikin the worst thing that can happen to Gojo.
Ya, oke, silakan pembelaannya dulu. Pembelaannya dulu. Bener, pembelaannya dulu. Pembelaan dulu. Enggak, dia masih berpikir. Silakan, lu udah kesel dulu kan? Oke. Silakan. Aku sudah ikhlas. Aku sudah, ya udah dia akhirnya bisa tenang gitu. Iya. Meninggalkan semuanya gitu. Iya. Tapi tiba-tiba ada siluet balik lagi. Iya, ada siluet di belakang asap dengan baju sama, model rambut sama, ya kan? Aku awalnya berpikir, jangan-jangan kepalanya diambil sama ini, siapa sih namanya? Ya itu yang Kenjaku. Iya, Kenjaku. Iya. Kepalanya diambil sama Kenjaku. Gue pribadi berpikir temennya itu yang cewek, lupa gue yang dokter. Siapa namanya? Shoko berhasil nyembuhin lah gitu kan. Gue pikir wah Shoko nih gitu kan, akhirnya kepake gitu. Atau ada spekulasi Kenjaku itu yang. Iya, Kenjaku. Aku begitu ngeliatnya tuh, ya udah biarin aja Gojo mati. Maksudnya tidak ada Gojo, tidak akan mempengaruhi pertarungan itu. Iya, udah. Kayak maksudnya kalaupun misalnya ada tidak signifikan. Udah jelas Yuta Gojo menang udah gitu. cukup kuat gitu. Iya. Orang terakhir kali kan Sukuna udah kena nerf ya setelah Udah senerf-nerfnya itu ya. Datengin Gojo lagi. Kepalanya beda. Kau tahu nggak saking ini menurutku lucu banget ya. Kan Yuta ninggalkan badannya ya. Rikanya ikut cabut. Dia bukan pacarku, aku pergi ya. Iya. Apa ya? Gue mau ngomong apa ya? tapi gue ngerasa kayaknya Ngeselin kan? tapi gue emang waktu kan taruhan sama dia kan kayak gue hidup lagi gitu. Taruhan? Gue taruhan sama dia, makanya tadi gue bilang kayak Dua-duanya kalah. dua-duanya kalah. Hidup lagi, enggak hidup lagi. Ini hitungannya apa? Gak ada apa-apa. Ini hitungan hidup lagi apa enggak? Tapi Yuta itu pindah menurut gue karena kan emang dia ngejelasin state-nya dia udah nggak bisa nge-heal sendiri lagi kan. First energy dia udah mulai fading, dia bilang udah mulai agak losing consciousness. Jadi makanya kayak dia minta tolong ke Shoko. Ini nggak ada jalan lain nih selain mindahin otak gua ke badannya Gojo yang udah dijahit. Jadi maksudnya kayak udah jadi makanya kan si Shoko bilang kayak once lu ngaktifin tekniknya yang mindahin otaknya si Kenjaku ini, lu harus langsung nyalain reverse curse teknik secara maksimum buat ngebalikin nge-heal lagi tubuhnya gitu ya. Jadi gue ngeliatnya sih itu emang untuk nge-save Yutanya aja sih mungkin ya. Bisa jadi karena Yuta tuh udah gak ketolong banget karena udah ke World Slash udah gak bisa di-heal, udah berdarah di kayak udah nangis-nangis gitu kan. Jadi emang kayaknya perpindahan badan itu didesain sama si timnya Sorcerer ini untuk ya udah untuk bisa Yuta tuh bisa fight as Gojo lagi sambil badannya dibenerin dulu sama si Shoko. Jadi gitu. bukan ego GG Akutami untuk enggak. Bukan. Itu predicted aja. Karena pasti kalah gitu. Mereka udah consider pasti Yuta tuh bakal kalah. Bukan bakal nge-disrespect lu pada. Enggak. Yuta tuh udah pasti kalah gitu. Mau berantem pakai kekuatan apapun, Jacob Ladder apa segala macam di kopi tuh Yuta pasti kalah gitu kan. Real tuh bang, real. Itu backup plan-nya aja. Oke. Backup plan-nya untuk kalau misalnya gue kalah, gue kebelah, gue harus ngapain? Oh, gue dipindahin palanya pakai curse tekniknya Kenjaku gitu. Padahal banyak tubuh lain selain Gojo. Ya. Banyak mayat loh. Ya banyak mayat. Gojo lebih parah hancur tubuhnya, Pak. Kebalik dua. Yang lainnya banyak yang masih utuh loh. Tapi potongannya rapi, Pak. Potongannya rapi. Bisa dijahit lagi. Jahitnya bagus, Pak. Boleh. Tapi kan kalau dipikir-pikir kan dia pindahin tubuhnya dia bisa kekuatan Gojo, dia bisa berantem lagi. Kalau dipindahinnya ke siapa ke tubuhnya Sorcerer gak jelas gitu. Kenapa? Kan Yuta datang, awas ada Yuta. Kan percuma kekuatannya, maksudnya gak bisa berantem juga, maksudnya kayak cuma pindah badan doang, tapi kayak gue gak bisa berantem gitu kan kalau pakai badannya Gojo kan gitu. Dan di awal emang dia izin, dia bilang kayak gue bakal pakai badan lu nih gini. Tapi izinnya setelah jadian kan? Iya. Bukan pas tadi planning yang Highwind kan? Ini sama satu lagi. Apa? Terakhir, seingatku kalau aku gak salah baca di 2 chapter terakhir yang baru ini, itu Rika ternyata bisa nge-heal si Yuta. Ya emang. Iya. Ya makanya gue bilang emang itu plot buat ngeledekin lu semua. Ngeledekin aja, katanya gak bisa di-heal tapi. Geralt tuh. Gue, ini kan tadi pertanyaannya, gue sebel atau enggak? Sudah pasti sebel dong. Itu dulu. Menjawab dulu. Tidak ada yang tidak sebel. Oke. Sebel atau tidak? Sebel. Cuma itulah kenapa Gigi Akutami tidak menunjukkan muka dan tidak ada yang tahu dia di mana. Oke, paham. Biar safe juga.
Cuma di satu sisi gue tuh jadi ngerti kenapa si itu siapa namanya si Gege Yuta nyebelin. itu. Oh bukan. Gege memang nyebelin. Kenapa Yuta itu akhirnya jadi ke badannya Gojo. Itu kayaknya menandakan ini kayaknya menurut gue pinter-pinter Gege untuk ngasih satu premis tentang si moral tadi itu sama power. Yaitu tentang lu ingat kan Geto itu tadinya kan sempet berantem sama Yuta sama Gojo kan pas JJ Koshiro kan. Yes. Nah Geto kan mati. Terus tahu pas kita udah masuk JJK yang normal season 1 season 2, tahu kok loh kok masih ada Geto, cuma kepalanya dijahit. Nyata Geto itu cuma dijadikan tanda kutip karena dia stronger kedua setelah Gojo. Itu cuma sebagai alat doang. Jadi lu kayak semacam lu punya tank di dalam si JJK Society. Nah, compare satu lagi sama Gojo. Gojonya udah metong. Terus somehow jadi si Gojo sama Geto itu cuma embodiment bahwa you are the great weapon on the JJK Society sebenarnya. Itu kayak penanda aja. Cuman tools doang gitu. Lu cuman KFC breakup. Kau hanyalah gear gitu ya. Kau ada lagi. Iya bisa. Sama Apa kau dari lu? benar jadi Tar menurut dulu lu sebel apa enggak? Oh iyalah. Gua sampai gue chat yang di support group kita ya pas ngeliat. Gue bilang gini sebelum itu keluar. Pokoknya the worst possible outcome itu Yuta di badan Gojo. Kalau Yuta di badan Gojo, gue mau stop baca. Gue bilang gitu. Itu terjadi kan. Gue bakal stop baca JJ. Gue sampai semarah-marah itu. Tapi ya tentu abis itu gue lanjut karena ya begitulah ya hidup. Nah tapi ya udah jadi kesel iya. Dan menurut gue kalau misalnya GG pengen kita itu possible, sangat possible karena sekali. berhasil berasa sama lu kan? Oh iya, soalnya itu bener-bener worst possible outcome yang gue bilang gitu. Nah tapi benar, jadi ini ketika gue lihat juga gue baca ulang apalah gitu. Menurut gue tuh ini sebenarnya paralelismnya Gojo Geto lagi gitu, yang dimana KFC breakup lagi nih. Iya. KFC breakup lagi kita nih, masuk lagi nih. Kenapa? Ujung-ujungnya situ lagi. benar ya. Ada header banner ada maksudnya pas Benar. ini. Jadi kan mereka awalnya ini nih di satu path. Abis itu kan berantem, pisah. Yeah. Tapi dikasih lihat bahwa akhirnya di dalam Jujutsu Society yang sama, path mereka tuh sama lagi. How they end up tuh akhirnya sama. No matter what path they took. Gojo ngambil mau ngubah dari sistem dari dalam. Geto mau udah anarkis aja keluar. Mereka end up-nya sama. Badannya dipakai. Sama-sama jadi tools. Sama-sama jadi tools. Sama-sama Nah, dijahit. dan yang ironisnya gini. Geto kan sebenarnya tujuannya itu untuk ngebelain sorcerer supaya dia pengen ngebunuh manusia normal supaya eliminasi curse, ya kan? Yang dia pengen belain itu adalah sorcerer. Badannya dipakai untuk ngebunuh sorcerer, malah kebalikan dari goalnya, malah dipakai curse untuk ngebunuh sorcerer. Gojo itu pengen ngeprotect innocence-nya anak-anak dia. Iya dong, makanya dia katanya jadi guru karena dia pengen biarin anak-anak tetap jadi anak-anak, nge-protect mereka innocence lah. Tapi Yuta karena dia bilang kalau lu lihat conversation sebelum yang ada di chapter itu, Yuta tuh ada ngomong kan si Gojo bilang pas dia sebelum mau ngebunuh yang petinggi-petingginya itu, dia nge-flashback ke KFC breakup lagi. Dan dia emang itu selalu ada gitu kan. Soalnya itu sensornya. Universe tuh KFC breakup. Iya, dan dia bilang kan dia harus catch up ke Geto dalam menjadi monster. Abis itu Yuta bilang kita nggak bisa cuman biarin Gojo sendiri yang jadi monster. Dia pengen ambil burdennya Gojo. Dan dengan si Yuta itu muridnya Gojo, pengen ambil burdennya Gojo, dia justru terekspos ke hal-hal yang ngambil innocence dia. Jadi exactly the reverse dari goalnya Gojo juga. Mirip banget sama Geto punya. Ini overthinking baca manga kayak. Iya. Udah kemana-mana mikirnya. Damn. Nah, Aku juga sering bener. overthinking buat Enggak. kayak gitu. Cuma untuk Jujutsu Kaisen tidak ya kayaknya. Mungkin overthinking. Cuman kalau tahu pola nulisnya GG yang dimana dia masukin simbolisme, yang mana dia masukin simbol-simbol Buddhism gitu. Ini bisa sangat possible bahwa ini adalah penulisan dia untuk menunjukkan poin-poin tersebut. Gitu. Kalau Po itu simbolisasi apa tuh Po? Apa? Po simbolisasi apa Po? Po yang apa? Muntahan itu simbolisasi apa? Suku nakala. Sukuna Sukuna jadi Pau. Pau? Jadi Po, jadi Po. Jadi slime. Oh. Jadi Iya. apa? Agar-agar jelly itu apa simbolisasi? Menurut gue itu lebih ke journey-nya karakter Yuji sih. Karena Yuji kan awalnya dia sangat black and white kan. Normal shonen protagonis yang dimana curses itu bad, sorcerers are good. Abis itu tapi dia mulai kena kejadian-kejadian akhirnya dia pusing, makanya dia ngomong ke Mahito akhirnya I am
IMU. Oh iya. Yang dimana dia bilang curses sama sorcerer itu tuh ya sebenarnya sama-sama memperjuangkan apa yang mereka mau perjuangin. Kita sama lah. Abis itu pas Sukuna dibalik lagi kan malah you are me. Dia bilang kayak gitu. Dan itu tuh kayak dia reclaiming apa ya yang dimana ya udah itu kan perang ideologi yang dimana abis kena domain expansionnya gitu. Yang banyak orang sebel juga ya. Domain expansionnya Yuji. Sebel amat sih. Itu menarik banget soalnya ada banyak orang miss bahwa dijelasin sama Tengen sebenarnya bahwa domain expansion itu dulunya tuh nggak selalu ada sure kill-nya. Sure hit doang. Sure hit doang, sure kill enggak. Tapi over time karena society jadi lebih violent, orang jadi nambahin terus jadi domain expansion, especially untuk ngebunuh. Yuji pertama kali dalam for a long time yang dimana domain expansion enggak untuk ngebunuh tapi untuk nge-save. Itu lagi ya putar balikin lagi gitu. Buat ceramah. Buat ceramahin Sukuna benar. Benevolent Shrine. Benevolent Shrine. Tapi bener sih, aku nggak ngerti kenapa orang yang benci banget sama di Yuji domain itu. Aku malah seneng. Iya, gue juga suka banget. Bagus banget. Bagus banget. Gue suka karena ada keretanya. Itu ada teorinya. Nggak, itu ada teori juga. Cuma sebenarnya satu hal lagi sih, kenapa dia bisa jadi POW. dan ini menurut gue juga make sense. Jadi Sukuna itu kan King of Curses. Awalnya tuh dia sorcerer, cuma dia akhirnya reject his humanity, terus kayak oke, become monkey. Terus akhirnya dia jadi Curses. Jadi menurut gue balik lagi ke tema awalnya JJK soal moralitas sama power gitu. Dia akan reject anything to get the number one hierarchy of the power gitu. Oke. Ini penambahan tema yang bagus nih tentang domain expansionnya Yuji, dan kita berada syuting di era di mana JJK sisa 1 chapter lagi kalau nggak salah ya kan? Sisa 1 kan? Sisa 2 ya. 30 selesai kalau. Iya, oke. Dan kita sudah tahu bahwa udah selesai. Intinya ini epilog semua nih. Gak mungkin dong tiba-tiba Sukuna bangkit gitu kan. Ternyata Pou-nya itu cuman imajinasi. Iya, Kawamari Mijutsu gitu kan. Ada apanya keganti gitu kan. Jadi ini kita udah bilang bahwa JJK over, udah selesai. Udah selesai ya. Pertanyaan adalah, is it a good way to end a story or is it a bad way to end a story? Nah, gue mungkin agak nggak baik lah kalau kita bilang story ya, karena emang belum selesai, masih ada 2 chapter gitu. Is it any way to end a massive saga about Sukuna versus everybody? Yang jelas menurut gue enggak ya. Gue juga ngerasa enggak sih. You are my special. Karena dia udah nge-build hype itu tinggi banget. Exactly. Tiba-tiba kayak dia menyelesaikannya dengan ya udah tadi mungkin Nobara mukul segala macam. Enggak usah itu deh, siapa tuh yang lagi berantem tahu-tahu udah kelar? Hikari sama. Iya, Hikari. Hakari sama Uraume. Iya, itu juga gak kelihatan. Itu malah bagus tuh ngajari judi. Suka banget. Gak ada, gak boleh. 90% berhenti main. Gak boleh. Padahal itu yang paling, malah itu malah pertarungan yang paling di hype-hypein. Hype juga. Iya, dan Benar. kalau gue lebih gue pengen ke visualisasi pengertian dari power lu tuh gimana. Kalau gue itu, kalau gue ya. Feeling gue pasti ntar yang di justify pasti di anime. Soalnya pas JJK Shiro itu siapa Gojo lawan, gue lupa yang pakai topi putih itu. Yang Miguel. Itu di komik nggak ada. Terus atau di anime, buset panjang amat screen time-nya. Kebetulan studionya Pak. Gue sebenarnya kurang suka sama how it end. Cuman ya ditambah beberapa yang gue kira tadinya mati misalnya kayak Higuruma, abis itu Yuta deh. Iya Yuta juga termasuk yang salah satunya itu jadi kelihatan hidup lagi juga semua gitu kan. Jadi gue lumayan kurang suka sih. Gue gak tau reasonnya apa ya. Maksudnya apa karena di X aja atau okay. Gue gak ngerti maksudnya reasoning di balik dari tiba di N ini apa karena Gigi Akutami udah capek atau emang seriesnya di X aja kayak another shonen yang lain. Justru plot endingnya saga Sukuna ini adalah bentuk dia menyerah sama antisesi shonen ya. Karena ujung-ujungnya dibikin shonen style gitu untuk balik. Benar. Everybody is okay. The kind person survive. Benar. Itu yang gue nggak expect aja gitu. Karena gue ngebayanginnya emang semua dibunuh sama Sukuna apa segala macam, tapi dia kalah sama sesuatu yang maksudnya dari awal kan udah bagus ya kita. Sukunanya udah segila itu, sebantai itu dan udah bikin semua jadi everybody versus Sukuna ya. Cuman kelihatan jadi kayak kalau gue ya ini ngeliatnya kayak siapa yang masih tersisa ayo. Iya. Kan? Bener, siapa lagi ya karakter mana lagi? Siapa lagi gitu ya? Si Miguel tiba-tiba datang aja kan. Iya. Kenapa lu ikutan? Terus kabur gitu kan. Bukannya bantuin lagi. Tapi lu ikutan.
Gue ngapain? Gue lumayan, berarti kesimpulannya gue nggak terlalu serak sama endingnya lah intinya. Oke. Kalau lu gimana? Lu serak sama endingnya atau mantap? Ini masih soalnya masih 2 chapter lagi. Cuma Enggak, yang penting Saga Sukuna lah minimal. Iya. Kan setelah jadi Po nih ya. Oh ya, cuma gue nggak berekspektasi banyak sama ending. Kalau yang ini jujur agak biasa aja. Padahal kan sebelumnya kayak gila bagus banget. Gue expect kayak endingnya mungkin either bad ending biar kayak gila sekalian gigenya, atau kayak ya udah good ending banget gitu yang emang semuanya dikelirin semua gitu. Mungkin Gojo hidup lagi ya ini gitu kan. Mungkin yang kayak ya perfectionen Mbak perfectionen ending. Pak kan ngejawab Pak sudah saya sudah lewat Pak. Masa saya sudah lewat. At least tenacity-nya gue suka. At least endingnya harus. Gue expect-nya at least endingnya tuh with sacrifice lah. Maksudnya kayak, ini Indian cuma Gojonya doang aja gitu sih. Yang lain tuh masih. Itu bentuk dari disrespect dia ke Gojo kan lagi. Lu suka Gojo kan? Dia doang yang mati gitu. Cuma satu hal sih. Ini correct me if I'm wrong. Cuma gue lupa dia pernah jawab di satu interview gitu. Memang dia kayak mungkin salah satu bukan satu-satunya. Salah satu penulis manga yang memang dia udah nulis endingnya dulu. Biasanya kan manga itu dia ngikutin chapter shonen kan, ngikutin flow. Dia tuh emang udah nulis ending dulu, baru ngikutin ke endingnya. Mungkin mirip kayak beberapa penulis kayak George R.R. Martin tuh udah nulis endingnya dulu, baru di. Nih gue udah tahu siapa yang bakal Game of Thrones gitu. Attack on Titan udah ada endingnya dia itu. Ya, jadi makanya dia ngikutin flow. Cuma kayaknya menurut gue dikejar-kejar editor. Betul. Ayo, buruan. Publishernya udah ngasih deadline. Iya. Terus akhirnya dia kebut banyak hal. Sebenarnya agak sayang terakhirnya aja sih gitu sih. Sama kalau nggak salah Wukong tayang ya. Jadi pas Wukong tayang kalau kalian tahu Black Myth Wukong gamenya keluar itu GG Akutami sama Horikoshi 2 mangaka yang kita baca itu dia tiba-tiba bilang break this week. Main game dulu. Wukong. Itu udah pasti main Wukong, nggak mungkin. Serius? Iya itu beneran. Kocak banget. Concord deh Itu yang lucu dimainin. banget. Nggak mungkin. Concord. Belajar gila lu. Enggak, itu bener dia Black Myth Wukong keluar, mereka bilang break next week kan gitu. Bareng banget itu bareng break next week. Tapi kalau lu gimana? Saga Sukuna ini well made atau wah kacau? Endingnya ya, yang Gojo versus Sukuna ini. Gua emang kalau misalnya yang 2 chapter terakhir. Yang mana kan udah 2 chapter terakhir tuh yang ini udah banget nih. Iya. Oh ya, baca surat nih. Baca surat terus habis itu yang ternyata Higuruma masih hidup, apa segala itu loh. Itu emang gue tuh masih belum tahu nih, kayak gue emang rada ngeganjel sama kayak mereka. Cuman lagi-lagi gue gak mau ngejudge kayak final shit ending gitu karena masih ada 2 chapter lagi. Gue nunggu lah sampai 2 chapter itu. Maksudnya tinggal keluarin shit gitu kan, cuma gak keluar. Nah gue gak tahu nih gitu keluar kan. dari mulut aja ya. Iya, soalnya gue ini kan udah kayak kata-kata penutup yang kayak hahaha gitu. 2 chapter lagi mau ngapain ini orang gitu kan. Kan bingung gue nih. Hahinya udah di pojok ini apalagi mau dikeluarin. Iya kayak gitu kan. Nah ini jadi bingung. Jadi gue masih withheld lah kalau misalnya endingnya. Tapi kalau misalnya yang Sukuna emang gini, gue mau bilang itu sudden atau terlalu rush. Tapi gue inget fightnya udah setahun anjir gitu kan. Dia break sebulan sekali tuh. Iya benar. Cuman maksudnya tadi aja yang kayak lu bilang kan chapternya banyak banget sampai lu bosen. Nah maksudnya gini, gue mikir gak fair juga gitu kalau gue bilang ini terlalu rush. Orang udah lama banget gitu lawan Sukunanya gitu kan. Endingnya aja sih. Iya tadi kan misalnya kayak gitu. Jadi apa ya, kayak kalau misalnya rush menurut gue enggak gitu. Dan menurut gue juga kalau misalnya dipikir masuk akal atau enggak, masih masuk akal gitu untuk gue. Kalau cara kalahnya Sukuna ya. Lu masih membuka pintu toleransi yang besar nih untuk GG. Untuk yang kalahnya Sukuna iya, tapi kalau ending mangganya tuh masih gue rada ganjel bener gitu. Soalnya yang lagi-lagi tadi gue bilang misalnya Sukuna versus Gojo bisa dibilang Sukuna udah ke nerf 50% nih. Terus habis itu sama yang lain misalnya si Higuruma dia ngambil weaponnya dia kan, itu kena lagi tuh. Terus si Yuta masuk ke badannya Gojo itu nge-stop si Sukuna supaya bisa buka domain expansion. Jadi kayak setiap karakter tuh ada kontribusi berapa persen gitu. Jadi menurut gue masuk akal gitu Sukuna kayak pelan gitu. Miguel kontribusinya apa tuh? Miguel sama itu gue lupa tapi iya ada itu, gue lupa itu. Cuman setiap karakter itu ada lah dia ininya apa gitu, ini apa. Si Maki kan bikin kalau nggak salah sampai si Sukuna tuh harus ngepump hatinya manually gitu kan. Jadi kayak ada begitu-gitunya lah. Jadi gue ngeliatnya masih masuk akal, jadi masih bisa diterima selama itu koheren gitu. Betul. Gue paling nggak suka Maki sih. Maki dibikin bagus banget arc Zenin. Tapi pas awal Sukuna culun banget sih. Sorry. Gue ngeliatnya itu kayak aku juga kesel. Iya itu kayak gila udah dibikin sebad as ini. Sukuna cuman ya elah gitu. Tapi masuk akal nggak sih sama power scale-nya?
lebih kepada gini, gue ngerti power scale-nya itu memang agak sedikit mau di-balancing di lawan Sukuna. Cuman gini men, kita mesti bandingin Maki sama gitu lah. Dan bagaimana dia bisa bikin sepakap apa Gojo pada prime-nya gitu loh, pada masa mudanya dan dia bisa masih egonya masih kemainan gitu. Tapi di sini kita ngeliat Maki bener-bener kayak oh ya udah nih gue strong loh. Another small fry. Ya another small fry juga gitu lawan Sukuna kan sayang banget ya. Kalau gue ya ngeliat karena gue sangat invested banget waktu dia arc dia di development itu bagus banget sih. Iya, dia Bagus jadi banget, Itachi bagus men. banget. Iya dan gue ngebayanginnya Itachi gitu. Senin Itachi arc. Iya, masa Itachi lawan beberapa orang di Naruto aja masih kelihatan badass gitu. Di sini Maki kayak jadi Maki yang masih pakai kacamata gitu. Gue lihat Maki di sekolahan ini mah gitu, bukan Maki yang rebel. Dulu kayak untuk beberapa saat gitu. Ada gimana? Perlawanan. Ya bikin gitu lagi balik apa siapa lawan Gojo? Toji Gojo lah gitu loh. Ini kayak gitu. Minimal segitu. Enggak apa-apa. Ini jadinya si ini kalah juga gitu kan. Kalah juga si Toji lawan Gojo. Ini mah kayak small fry banget sumpah. Kayak di berapa Boruto, chapter sih? Berapa chapter itu? Enggak tahu, bentar banget. Itu bentar banget ya. Bentar banget. Nggak sampai 3-4 doang kayaknya. Bentar banget. Itu sayang banget. 3. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apa yang Sukuna mana? arc pokoknya. Sukuna menurutku ya udah cukup aja sih. Cuma kalau ditanya endingnya ya gini doang nih. Tanggung, tambahin apa kayak sosokan mau melawan hukum-hukum shonen, antitesis shonen, ujung-ujungnya kembali juga sama. Iya kan, kembali ke shonen juga kan. Kayak malesin juga sih. Maksudku, aku bukan orang yang punya otak yang jalan gitu. Maksudnya monkey brain ya. Jadi kayak aku baca Jujutsu Kaisen aja kadang-kadang masih nyelip dikit. Ketinggalan dikit. Iya kayak ketinggalan gitu. Apa sih pesannya apa? Kalau nggak dikasih tahu sama Abi aku nggak tahu. Jadi ya ini apa nih lanjutannya? Masa cuma ngobrol doang? Kalau ngobrol doang mending nonton podcast aja. Tiba-tiba jadi rimuru ya, rapat gitu. Rapat. Tapi penjelasan yang Sukuna kalah sama Yuji itu Geralt tuh kemarin sempat nemu teori yang Apa? bisa diterima sih. Yang mana? Oh, Benevolent Shrine. Ini fan teori, cuma menurut gue ini mungkin gue nggak tahu. Ini gue nggak tahu. GG beneran tujuannya nulis itu atau enggak. Jadi kan Sukuna itu slash kan, destroy the slash the soul gitu. Terus sama Zaman expressionnya Malevolent Shrine. Malevolent Shrine. Mahito itu tuh manipulate the soul. Nah, sedangkan si Yuji healing the soul. Benevolent Shrine. Oh. Jadi somehow tuh ketika endingnya dia menang pakai Benevolent Shrine, menurut gue sih itu bagus banget kayak. Makanya kenapa sama Mahito dia nggak mempan, obviously gara-gara ada waktu itu masih ada Sukuna di dalam badannya pas lawan Mahito. Cuma besok kan dia ngomong sama Mahito kan bahwa I am you gitu. Nah besok kan terakhir you are me. Itu tuh sebenarnya si Yuji masih ada harapan untuk nge-heal soulnya si Sukuna sebenarnya. Makanya ketika waktu itu si ininya bisa keluar Meguminya karena soulnya si Megumi di heal sama dia. Cara nge-heal soul adalah dengan lu accept semua hal yang lu nggak suka, lu accept your trauma. Ini Gen Z banget nih, accept your trauma, accept your inner child. Ini beneran. Ya, Your struggle. Kakakmu udah mati gara-gara kau gitu. Kayak gitu. Iya, oke. Cuma scene yang gua sampai gua mau nangis tuh adalah gini, yang pas dia ngelihat si Megumi masih kecil terus I know itu gua merinding sekarang nih. Iya. Itu kayak I know terus kan siapa lu kayak gitu. Sebenarnya nggak ya emang lu nggak apa-apa sih kalau nggak ada sini, cuma gue pasti bakalan sedih banget gitu pokoknya itu. Terus gila ini bagus banget dia tiba-tiba nyelip di memorinya si Megumi gitu, terus untuk kayak ngasih tahu tentang hal bahwa ya hidup lu itu bukan cuma clock doang, tapi gimana cara lu ngikutin hidup lu sampai nanti lu udah meninggal gitu. Kayak jadi deep banget pokoknya pas Benevolent Shrine itu. Ya itu 10 per 10 chapter lah Benevolent Shrine menurut gue. Iya. Ceramah no jutsu. Tapi ceramahnya bagus menurut Bagus, gue. bagus. Bukan Nah, ini antitesis shonen pada umumnya. Cuma ngomong-ngomong doang, cuma kayak diskusi nggak jelas. Ini benar-benar kayak deep banget menurut gue. Word by word. Iya, trope done right lah mungkin dibilang. Yang maksudku memang pesannya banyak yang fly over my head gitu kayak nggak nyampe. Tapi emang aku ngerasa bagus sih. Oke. Jujutsu Kaisen bagus, cuma overrated. Enggak, menurut gue what's dead stays dead sih. Gak usah hidup lagi. Atau ini nanti 2 chapter terakhirnya adalah itu semua kegiatan yang senang-senang itu cuma dibayangin
Yuji doang. Sebenarnya dia dimasukin sama Sukuna ke apa namanya? Domain expansionnya dia untuk berhalusinasi. Ya udah Untuk nih. menikmati kematiannya Kita lihat dia. ya, kita lihat. Ujung-ujungnya kita terakhir lihat. Sukuna menang sendiri. Jadi Itu epic sih, itu epic sih. Epic. jadi kayak scene bandaranya Gojo ya. Iya, Bandara Gojo. Nah tapi ini ada, oke kita masuk ke sebuah poin terakhir dan ini adalah sebuah fan teori yang baru saja keluar ketika chapter rapat ini keluar. Yaitu adalah ada sebuah jam yang tiba-tiba berada di sebuah panel. Oh kalian juga udah tahu ya. Yang menandakan 221 ya? 221 ya? 221 ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah 221. Yang dimana itu jamnya tiba-tiba ada tanpa keterangan gitu. Ngerti gak sih? Kita nggak ngomongin jam, kita nggak ngomongin masalah waktu pada saat itu. Lagi ngomongin evaluasi siapa yang salah, siapa yang Dan kurang. gede banget lagi. Dan gede banget dan di tengah. Dan di tengah, Bukan benar. di pinggir. Benar, Yang benar. dimana itu jam 22 lewat 10 kan. Berarti 221 gitu loh. Yang dimana banyak orang menginterpretasikan itu sebagai sebuah chapter, yaitu chapter 221 yang kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya, yang ternyata chapter 221 itu adalah chapter kembalinya Gojo Satoru dari penjara. Nah, apakah ini lagi-lagi sebuah coping? Apakah kalian pribadi mengharapkan ini adalah sebuah Capek banget ya. true? Atau ini adalah berakan terakhir dari GG buat kalian gitu? Bukan, yang kayak gitu tuh aku pas baca, sumpah aku bacanya pagi. Iya ya. Itu fly over my head. Aku nggak sadar. Iya kayak Benar, tapi gitu jam benar doang. lu untuk baca JJK harus sedikit obses sih emang. Iya. Ini apa ini maksudnya? Nggak, tapi gimana nih buat kalian yang paling obses sama JJK nih? Orang dari kopingnya sampai koping banget sampai kayak ya udahlah capek lah koping lagi. Tapi ini gimana? Itu jam ada di tengah, men. Gak penting banget mau nunjukin apa lu? Ini Emilia di tengah istri kamu. Gimana? Lu tahu kan yang gue ceritain ini? Iya. Udah rame di Jujur gue udah capek sih ngikutin. Kalau Gojo hidup lagi atau apa gue udah capek membayangkannya aja. Iya, udah. Suka-suka lu dah, Ge, ya. Emotionally udah drain aja gue kayak dengan Lu seneng gak bisa, sedih gak bisa. Udah capek. udah serah lah. Jadi kalau menurut gimana? Lu happy atau lu GG atau apa? Sekarang tuh lebih ke ya udahlah segera di closing lah ceritanya. Gua udah cukup kesabaran gue sama GG sudah ya. Oh ya baiklah Mas GG. Ya silahkan kayak gitulah. Oke, kalau lu gimana, Bi? Ya udahlah, udah. Enggak, tapi deep down Sudah lah. jiwa lu bilang apa? Enggak sih, enggak ada. Kayak Enggak ada sih. udah mati. Udah Terus sih. jam itu apa maksudnya? Ya udah iseng doang. Dia tahu cara ngebait fandom ya. Emang telur banget ya? Troll banget. Oke. Troll banget. Udahlah cukup lah GG sudah. Gue walaupun sangat suka JJK tapi gue nggak sabar untuk ini berakhir. Oke. Gue secapek itu emang. Oke, tapi Secapek itu tapi satu memang. kata, kalau misalnya bener di chapter berikutnya ada Gojo sama Geto begini. Hai gitu. Lu Dari surga. Enggak. Pen. Udah gak ngatain lagi, udah wah bagus nih. Wah gak kepikiran sama kita berdua. Lu gimana? Lu akan membuat ini menjadi GG atau gila ini ending yang bagus gitu? Absolut cinema. Enggak, ini kan orang-orang yang kebypass mulu nih sama ini nih kayak ya udah baca doang. Kalau lu kan yang sampai ngefandom, sampai obses banget gitu. Enggak, coba lu bayangin aja. Cuman satu panel gitu Satu aja. panel terakhir yang di end gitu yang. Gak ada penjelasan ya. Gak ada, cuman Gojo sama Geto begini doang. Ya shit ending lah itu. Berarti mereka bener mati semua. Oh iya. Oh iya. Itu yang rapat itu mereka lagi udah di alam baka Oh gitu. iya, Ke airport semua mereka. Iya. Wah berarti malah good ending ya apa? Shit ending yang good. Oh ya bisa. Kalau itu Nggak, oke. tapi ya. Kalau itu gimana? Oke, Oh, itu oke. sure. Oke. Nggak tahu ya, oke lah, sure. Overthinking banget. Cuma panel ini overthinkingin orang gila. Makanya menurut gue itu coping juga sih. Enggak lah. Tapi lu shit ending kalau misalnya tiba-tiba ada. Cuman kayak gitu tanpa penjelasan ya. Oke, kalau lu gimana? Kalau gue lumayan yakin GG pasti akan doing something di story. Cuma kalau gitu doang berarti kayak sepertinya dia sudah cukup kaya. Gak peduli. Atau salah satu fandom yang nge-stand Gojo Geto nginin dia. Oh ya udah ini ya, udah tahu alamatnya. Udah tahu alamatnya. Gambar lu sekarang gitu ya. Dan buat kalian yang belum tahu ini udah sering terjadi ya di banyak mangaka untuk sampai diancam-ancam sama fandom sendiri. Ini kita tidak menunggu kekerasan sekali lagi. Ya, tapi jangan ya. Jangan, please. Jangan aneh-aneh, jangan Kita aneh. laporin beneran lu ya. Tapi kalau lu gimana? Shit ending atau gokil ini baru mangaka gue nih. Gue akan berhenti percaya endingnya
itu sampai di yang Benevolent Shrine itu aja. Oke. Gue gak akan Stasiun kereta itu adalah endingnya ya? Iya iya. Canonnya sampai situ. Gak mau tahu. Gak mau tahu. Bukan. Itu fan canon ya, nggak canon itu ya, nggak canon ya. Fanfiction, fanfiction. Itu alternate ending aja. Kayak Fate gitu, kayak Fate. Oh, ini Boruto nih, ada masuk Boruto nih. Udah Boruto nih. Udah. Yang bikin bukan GG lagi ya, nggak tahu apa ya. Gue takut sumpah lo karena kita ngomongin gini beneran jadi gitu ending. Iya jangan, nggak tahu, gue nggak tahu. Kita tahu, jangan-jangan kita bener-bener bisa. Nggak, gue sih. Ternyata GG Akutami nonton ini. Bro, itu nggak menutup kemungkinan bro, karena Oda aja itu kalau nulis katanya lihat Wikipedia dulu, dia lupa. Iya, Bisa. iya, Dia lihat, Wiki. dan GG tuh orang yang gue yakin dia bacain Twitter sih, nggak mungkin. Iya, gue yakin. No Gue way. yakin. Pak, dia kan punya Twitter banget. sendiri, Pak. Ya, enggak, dan dia bacain gitu, dia nyari gitu. Jadi gue bilang no Iya, way he's lurking. GG itu nggak ngintip fandomnya kayak gimana. Iya, pasti. Impossible dia nggak terpengaruh, Pasti. impossible banget. Pasti. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa. Semoga sesi kali ini bisa membawa tali persahabatan dan tali silaturahmi antara haters dan fandom dari JJK untuk gunakan energi kita untuk mengumpulkan energi kita untuk gebukin GG Akutami one day. Canda. Tapi terima kasih semua yang udah nontonin, terima kasih juga para bintang tamu kita yang udah rela datang menyingkir dari politik sebentar lalu malah berantem sama para wibu ya. Semoga teman-teman wibu bisa nge-follow mereka juga. Kita udah kasih sosial media tadi, mereka nggak hanya ngomongin, mereka sedikit sih ngomongin wibu tapi mereka mainly mau ngomongin nggak jauh-jauh dari politik. But ini adalah sisi lain yang mau kita sajikan ke teman-teman bahwa nggak cuma wibu yang datang ke sini tapi pemuda-pemuda politik. Pemuda-pemuda juga. Jadi mungkin buat capres dan caleg butuh tempat untuk nyari nyari suara. Ya, suara wibu ya. Kita nggak ngomongin program Anda. Kita ngomongin aja gitu. Kan ya silakan di sini boleh, silakan hubungi kami ya, oke? Jadi emang antusiasmenya tinggi, ini harus jadi perhatian Oh ya. pemerintah. Ini gimmick nggak Mi? Oh, enggak. Komen di bawah menurut kalian apakah JJK emang sebagus itu atau mereka halu aja, oke? Dan komen di bawah juga siapa juga nih fandom mana lagi yang mesti kita undang untuk kita tantangin berdebat di sini untuk membuktikan bahwa memang apa yang mereka suka itu sebagus itu atau mereka jangan-jangan cuma delusional, oke? Dan sekian untuk Waktu Indonesia Wibu. Woo! Tepuk tangan buat kita semua, sampai ketemu di episode berikutnya. Stay clean and sound. Bye.